Kalau nanti berarti harus dipotong harus di zoom sampai segini kan? Di zoom sampai segini orangnya. Kalau misalnya layarnya lagi yang kecil itu, orangnya di zoom gede. Tes, 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 cek, cek, tes mic mimbar 1 2 3, tes mic mimbar 1 2 3, tes, tes, tes. Mesti agak dekat-dekat yang mic karena enggak terlalu sensitif ini mic. Jadi kalau mau bicara mesti agak begini nanti. Jangan terlalu jauh. Agak menyamping bisa toh supaya enggak ini. Menyamping aja. Nah, Tes, 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 tes mic liturgi 1 2 3, tes mic liturgi 1 2 3. Bagus nggak kak? Tes, tes mic liturgi 1 2 3, tes mic liturgi 1 2 3. agak samping biar enggak ini sama Om. Tes mic. Tes, tes, tes mic mimbar 1 2 3, tes mic mimbar 1 2 3, tes mic.
cek 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 cek. Satu. Cek. Pujilah Tuhan Sang Raja, puji pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu berkau, angkatlah puji-pujian. Selamat bahagia orang yang benar, yang menuruti Taurat Tuhan Allah, yang pada firman suka mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun daku juga selamanya. Oke.
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini saling mengampuni, kasih-Mu tulus tiada. Tes, tes, tes. Tes, Cek. tes, tes, Cek liturgi 1 2 3. tes, 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 1, 2, 3. Enggak ada. Tes, tes, 1, 2, 3. Tes, tes, 1, 2, 3. Cek, cek. Tes, 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Tes. Pak Pendeta 1 2 3. Shalom. Shalom. Kami atas nama Majelis Gereja Toraja mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu dan segenap jemaat baik yang ada di gereja di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita dan kita masuk dalam ibadah. Hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Demikianlah tema minggu ini. Kita yang dulunya adalah hamba dosa, kini telah ditebus oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, dan membebaskan kita dari perbuatan dosa. Karena itu, marilah kita puji dan muliakan namanya yang kudus. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri
Pujilah Tuhan Sang Raja. Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergembira, berilah musikmu berkat, angkatlah pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita awali ibadah kita dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Turunlah atas kamu sekalian anugerah salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan dengan pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bermazmur dari Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 19. Saya akan membacakan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendangkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas, aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana aku kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan orang menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan.
Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Mazmur 119. Selamat bahagia orang yang Selamat bahagia orang yang benar, yang menuruti Taurat Tuhan Allah, yang pada firman suka mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun daku juga selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdiri, kita mengaminkan hukum kasih dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Silakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan berkata dalam hati kita masing-masing, Engkau yang telah membukakan diri dari tebusan dosa kami. Engkau telah memulihkan kami dari kehancuran melalui kebangkitan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, sehingga kami dapat menerima bagian keselamatan yang Engkau telah janjikan. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah dari Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belahlah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda.
marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian berita anugerah untuk kita sekalian. Amin. Susah siapa nama tontong bangna itu mengka luming katang melayo matang kuisan tuku Persembahan syukur. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius 5 ayat 26. Bawalah persembahanmu dalam rumah Tuhan.
Rahmat Tuhan padamu tidak terhenti, oleh apa saja pun dalam dunia, kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu. Semoga Engkau berkenan memakainya dalam pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Berikan hikmat kepada kami untuk menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami, agar semuanya itu membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami, sembah syukur padamu. Kaulah terang dan hidup kami, padamu maut menyerah. Kristuslah roti yang surgawi dan kami jadi tubuhnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 40, Pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25, dan Injil Yesus Kristus kita dengar dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan Allah, kembali kami datang sujud di hadapan hadirat-Mu dalam Minggu Raya. Kami boleh mengalami persekutuan kami, boleh bersekutu bersama lewat live streaming dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang dan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Masih kami melaksanakan ibadah-ibadah di rumah dalam situasi dan kondisi pandemi wabah COVID-19. Tapi bahwa wabah itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk bersekutu memuliakan Allah. Dan pada kesempatan dalam ibadah ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga dari firman Allah yang akan kami dengar dan kami renungkan, kami terus bertumbuh, kami terus mendalami lebih baik firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Layakkan kami ya Tuhan Allah menikmati sabda-Mu di tengah-tengah persekutuan kami pada hari ini. Kami siap mendengar, berfirman-Lah. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan pertama dari Kisah Para Rasul
pasal yang kedua, ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman yang kedua terambil dari 1 Petrus ayat 13 sampai 25 dengan perikop kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu disiapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita mengaminkan pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem.
dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakang ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus, kure sumanga puang tu kadami. Silakan duduk kembali. Selamat pagi bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah. Kita masih menjalani persekutuan seperti ini sudah beberapa minggu, tapi dengan wabah COVID-19 tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus datang memuliakan Tuhan di hari Minggu. Tema kita hari ini, hidup kudus sebagai manusia yang ditebus.
tuo masero susi si patokna tomangka dilakbak. Itu tema renungan kita. Satu pertanyaan kepada kita, mengapa Allah memilih kita? Matumbari napileki pong matua. Dalam surat Petrus di sini, penekanan yang utama adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah dalam rencana Allah sendiri. Dipilih dan ditetapkan oleh Allah sendiri. Kalau kita mengatakan aku ini adalah pilihan Tuhan, nah sesungguhnya apa yang harus kita mau buat? Sesungguhnya apa yang harus kita mau katakan? Bukankah bahwa kita adalah orang yang berdosa? Bukankah bahwa kita adalah orang yang sangat hina, terkutuk, dan melawan Allah? Tetapi mengapa Allah memilih kita? Itu pertanyaan yang luar biasa yang membuat kita lebih merenungkan lagi. Mengapa Allah memilih aku? Mengapa Allah memanggil aku? Setelah Allah memanggil kita, ternyata tidak sampai di situ. Tetapi Allah menguduskan hidup kita. Napa masallo ki? Napa masallo tu penanta? Napa masallo tu katuanta? Itu kan luar biasa. Nah, kata kudus sendiri kalau kita mau lebih mendalami berasal dari kata kados yang artinya menguduskan atau menyucikan. Kata sifat kadas, kata bendanya kodes. Kata kodes berkaitan dengan kata kut, memotong. Dan kadas bersinar yang kemudian berarti dipotong atau disendirikan untuk bersinar. Ini pemahaman yang luar biasa bagi kita. Kata kudus itu artinya ditersendirikan, dikhususkan, dipotong untuk bersinar. Tadi saya katakan bahwa surat Petrus ini lebih menekankan tentang yang dipilih oleh Tuhan sesuai dengan rencana Allah, dikuduskan oleh Roh, dan kemudian orang yang dipilih ini harus taat. Harus taat kepada yang memilihnya. Harus taat kepada yang memilihnya. Saya kira ini poin penting. Kita dipilih, kita dikuduskan, dan karena itu kita harus taat. Taat kepada yang memilih kita. Dan siapakah yang memilih kita itu? Petrus sendiri menjelaskan bahwa yang memilih kita adalah Allah Tuhan kita. Oh, saya kira maleson itu. Maleson laku kita solanasang. Nah, ada beberapa hal yang mau disampaikan Petrus dalam perikop ini dari surat Petrus yang pertama, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Pertama, siapkanlah akal budi. Akal budi itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Toraja, tanga. Tanga ata. Biasa Buddha tahu nako mandalali tanga ana titi oh. Matangaran. Ya baik kalandolan do tanga na batu kalandolan dolo duko ya tu apa na tanga biasa mi diku ai matangaran tu ya tu mandalali tanga ana Buddha tanga dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budi adalah alat batin yang merupakan panduan akal dan perasaan untuk menimbang baik buruk, tabiat, akhlak, watak, mental, perbuatan baik. Berbudi mempunyai kebijaksanaan. Ternyata apa yang mau ditekankan oleh Petrus di sini adalah bahwa hidup kudus itu dimulai dari bagaimana akal budinya. Mbasusi tanggana. Yang utama adalah bagaimana mengelola dan mengatur dengan benar hati dan pikiran ini. Bagaimana mental ini. Bagaimana perbuatan-perbuatan kita. Mbasusi itu tanggata. Bahasa Rasul Petrus adalah mempersiapkan akal budi. Umpasakka tanga. Saya selalu ingat, bapak saya bercerita dulu, pada waktu dia masih sekolah, ada satu mata pelajaran di SD
yang disebut dengan budi pekerti. Betul-betul mereka dibimbing, ditanamkan bagaimana budi pekerti mereka. Bagaimana akal budi mereka. Mbak Susi tahu ngantu tangana. Ternyata dimulai dari kecil. Dipersiapkan itu. Dibina dan dibimbing. Sehingga akal budi itu ketika dia menjadi dewasa. Ya tuh tangana, tangga malolo. Tanya tangga kelok. Tapi rupanya sekarang mungkin tidak ada lagi bagian itu di bagian mata pelajaran di sekolah. Yang sekarang ada adalah etika, perilaku. Orang dengan mental akal budi yang bagus, apapun yang dihadapi, setiap pergumulannya, dia bijak untuk menghadapinya. Dan selalu melihat dari sisi positif setiap hal. Orang Kristen yang terbaik sekalipun, saleh dan takut kepada Tuhan, ia harus menahan diri dalam berbagai hal dalam menjalani kehidupan ini. Dan Petrus katakan penguasaan diri itu penting. Dan itu adalah bagian dari buah roh. Penguasaan diri. Penguasaan diri kira-kira kayak di Patame bahasa Toraya. Untaatan kale. Untaatan kaleta. Ada istilah yang biasa kita dengar. Mental baja dan mental kerupuk. Mental baja itu beberapa hal saya baca dengan uraian mental baja. Orang yang hidupnya jujur. Orang yang memiliki prinsip yang teguh dan selalu bersyukur. Ia pekerja keras, pantang mundur, tidak cepat emosi dan tidak cepat menyalahkan orang lain. Jadi selalu melihat setiap sisi, setiap sudut dari hal positif. Kalau mental kerupuk, beberapa hal saya baca diuraikan, selalu menyalahkan situasi. Iri terhadap kesuksesan orang lain. Mudah menyerah. Selalu mengeluh. Ini kondisi kita sekarang, pasti banyak orang mengeluh. Ya, dengan apa yang kita hadapi. Kita mau mengeluh kepada siapa? Mari kita lihat dari segi positif apa yang terjadi ini. Menjatuhkan semangat dan cepat mundur atau cepat menyerah. Artinya kalau kita lihat ini, kalau mental baja itu selalu melihat dari segi positif. Kalau mental kerupuk selalu melihat dari segi negatif. Kalau berpikiran negatif ya, biasa melo na poga tahu, nah ditanggapi salah. Batu di pasalah bang. Itu hal yang cenderung mewarnai perjalanan hidup kita. Orang melakukan hal yang baik, orang menampilkan hal yang baik, tapi selalu ditanggapi dengan hal yang negatif, selalu ditanggapi dengan hal yang salah. Tidakkah bahwa mari kita mulai dengan melihat dari segi positif? Ada positifnya, ada baiknya. Itu hal penting. Pertama yang mau dinyatakan oleh Petrus di sini adalah mempersiapkan akal budi. Menjadi orang yang dipilih dan dikuduskan. Bagaimana ia terus mempersiapkan akal budinya. Wataknya, pikirannya, dan mentalnya, dan perbuatan-perbuatannya dalam hidup ini. Hal yang kedua, hidup kudus, taat pada Tuhan. Hidup kudus yang adalah hidup yang terpisah, hidup yang ditersendirikan, hidup yang dikhususkan. Ketika kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota keluarga Allah, hidup dalam keluarga Allah, maka hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, tingkah laku kita sesungguhnya mencerminkan sifat-sifat keallahan itu. Kasih dan kuasa Allah mengalir dan berdampak bagi setiap anak-anaknya. Karena itu dikatakan kamu tidak boleh menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Istilah sekarang stay home. Ya. Kita terpisah dari banyak orang. Kita dikhususkan sekarang dari banyak orang. Dulunya kita berkumpul-kumpul, dulunya kita suka bersama-sama dengan orang lain. Sekarang kita dikhususkan, sekarang kita ditersendirikan, sekarang kita dipisahkan.
Tapi apa yang terjadi? Dalam keterpisahan kita, dalam stay home, banyak orang melakukan dosa. Banyak orang melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Matangaran duka itu sistem ini. Bisa duka lah di ko matangaran to. Karena di saat di stay home, di saat ditersendirikan dan dikhususkan, kesempatan bagi mereka untuk melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Apa yang Petrus katakan di sini? Janganlah kamu dikuasai oleh hawa nafsu pada waktu kebodohan. Karena memang kalau Paulus mengatakan hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Karena itu, hidup yang harus menampakkan dan membuktikan diri sebagai anak Allah yang taat kepada Allah. Taat artinya mematuhi apa yang Tuhan perintahkan, dan kemudian kita menjauhkan diri dari apa yang Tuhan larang. Saya, Bapak Ibu Saudara terkasih, sangat berarti di hadapan Tuhan. Kita adalah salah satu dari anaknya. Ini sesuatu yang berarti. Kita ini berarti, Bapak Ibu berarti, keluarga kita di rumah sangat berarti. Karena apa? Kita salah satu bagian dari anak Tuhan. Tidakkah itu adalah hal yang berarti? Dengan sangat berarti hidup ini, maka kita mestinya menampakkan ketaatan kepada Dia yang membuat hidup kita sangat berarti. Ketaatan kepada Tuhan nampak dalam hidup dan menjalani kehidupan ini benar-benar kita tunduk pada perintah Tuhan, menjauhkan diri dari apa yang Tuhan larang. Tapi saya pikir ya, dalam masa pandemi COVID-19 ini ada banyak orang yang sudah menata dan mengatur hidupnya untuk dekat dengan Tuhan. Misalnya doa pagi, doa makan, doa sebelum tidur, itu ditata baik, ya, di-manage baik. Itu bagian dari kita sudah mulai taat pada Tuhan. Tetapi mungkin juga ada orang yang sudah melupakan hal-hal demikian karena sudah semakin jenuh dengan kondisi keadaan. Wah, sangat bulan kita tak bisa tasu, sehingga kemudian melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Apa yang dia tata 1-2 minggu itu, tertib berdoa, tertib baca firman Tuhan, sudah mulai dilupakan, sudah mulai ditinggalkan dan sebagainya. Karena kejenuhan, karena kebosanan dan lain sebagainya. Justru dengan kita ditersendirikan, kita dikhususkan sekarang, stay home, mari kita menata hidup kita untuk kemudian memperbaiki hal yang selama ini kita tidak pernah lakukan, kita tidak pernah buat, ya. Ada banyak hal yang selama ini kita lakukan demi karena kepentingan kita, kepentingan keluarga kita. Sekarang yang mau diajarkan kepada kita adalah melakukan hal untuk memuliakan Tuhan. Dan itulah satu hal penting menjadi ujian bagi kita, ketaatan kita saat sekarang ini. Kau tati romami, taat kira kakek dikua berdiam diri di rumah. Apakah kita taat itu? Ya, dikatakan pemerintah kita, nah yakin nala langsung pong batong pong kita semua berdiam diri di rumah. Wah, kalau di Vietnam kan sistem pemerintahan komunis ya. Mengapa tidak ada kebatian di Vietnam ini? Karena betul-betul ditanamkan peraturan itu dan orang taat. Nah kita tidak mau, taat. Seminggu 2 minggu kita taat, tapi 3 minggu jalan 4 minggu kita sudah mulai lagi. Dan itu memang persoalan yang kita hadapi sebagai manusia. Sulit sekali untuk meninggalkan hal-hal yang terbiasa. Sulit sekali untuk melakukan hal-hal atau tradisi-tradisi atau zona nyaman kita dan sebagainya. Justru dengan demikian, taat adalah di mana ketika kita mencoba meninggalkan dan menstop kebiasaan kita, tradisi kita, zona nyaman kita, dan mentaati apa yang menjadi aturan. Hal yang ketiga yang mau disampaikan, sikap hidup kudus. Apa kata Petrus di sini? Mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, kasih yang dianugerahkan Allah. Pertanyaan kepada kita, persaudaraan yang bagaimanakah itu? Ya, persaudaraan yang bagaimanakah itu yang harus kita nyatakan? Siapakah saudara kita itu sesungguhnya? Kita memberi tanpa mementingkan diri,
Orang yang betul-betul mementingkan diri tidak mungkin benar-benar mengasihi. Kita kenal ada 4 kasih: kasih agape, kasih eros, kasih philia, kasih storge. Kasih persaudaraan termasuk dalam kasih philia. Mengamalkan kasih philia, persaudaraan yang tulus, tidak ada hubungan darah daging. Tidak ada yang namanya satu suku. Keluar dari beda agama, keluar dari beda latar belakang, keluar dari beda tingkat pendidikan, keluar dari hal-hal yang membuat selama ini membuat kita mengkotak-kotakkan diri. Kita keluar dari situ. Dan itu yang mau dinyatakan mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Tapi banyak orang mau mengamalkan kasih persaudaraan karena ada motif-motif tertentu, ada motivasi tertentu dan lain sebagainya. Yang kukamase itu jo dangga anai, napaken deken dengan dan lain sebagainya. Buddha itu motivasi. Mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas dengan mengerti dan meyakini bahwa kasih dan pengampunan Allah memerdekakan kita dan mengalihkan perhatian kita dari diri sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dalam pengakuan gereja Toraja, beramal dan berbuat kebajikan adalah budaya hidup orang Kristen sebagai buah-buah iman. Jadi ketika kita mengamalkan kasih persaudaraan, itu adalah buah iman kita. Tidak ada sesuatu hal menjadi motivasi kita, tapi buah dari iman kita, buah dari kepercayaan kita. Yana tak tarasi kuma buah iman kita saya nggak metode tetangga anak. Kristus mengorbankan nyawanya, memberi dirinya disalib, menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya. Sekarang dalam masa pandemi, wabah COVID-19, kita dapat mengasihi sesama kita dengan mengikuti teladan Kristus. Mengasihi dan menjangkau orang-orang terpinggirkan, lemah, sakit, tak berdaya, miskin, dan sebagainya. Sudah 2 kali saya sampaikan dalam ibadah Zoom tiap malam. Saya katakan mungkin kita masih bisa makan 3 kali sehari. Tapi orang-orang di luar mungkin ada yang tidak bisa makan sekali sehari. Pun kalau dia bisa makan ada 1 roti. Memang situasi sekarang ini membuat betul-betul kita down. Ada yang di PHK, ada yang usahanya bangkrut, ada yang di pekerjaannya hilang dan sebagainya. Karena itu kita mari Bapak Ibu Saudara, kita mengamalkan kasih persaudaraan itu dengan punya empati bagi mereka. Kita Gereja Toraja Jemaat Tangerang sudah melakukan tahap pertama, kedua, kita terus lakukan itu ya, supaya menjadi bagian kita ini adalah orang yang dikhususkan, dipilih dan dikuduskan oleh Allah. Kita telah menerima penebusan itu dan penebusan itu kita nyatakan lewat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Tidak ada embel-embel, tidak ada nuku-nukunya dan lain-lain sebagainya. Ayat 24-25 Petrus mengutip Yesaya 40, karena itu ia mengingatkan orang percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup ini, kekayaan, kesuksesan orang-orang akhirnya akan pudar dan lenyap. Hanya kehendak Allah, firman dan karya Allah yang tetap ada. Karena itu, jadikanlah firman Tuhan sebagai pegangan dalam hidup ini. Tidakkah bahwa firman itu adalah Kristus sendiri, firman yang hidup. Hidup kudus kita dapatkan karena Allah yang menebus kita dari dosa dan kuasa maut. Dalam perjanjian lama dikatakan bangsa Israel disebut kudus bukan karena bangsa Israel tidak pernah salah. Justru mereka menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Namun mereka disebut kudus karena Allah yang memilih dan memimpin mereka. Allah yang kudus di Imamat 11 ayat 44 sampai 45. Karena itu dia katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu terus disampaikan dan juga Petrus mengingatkan kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan dalam perjanjian baru orang Kristen disebut kudus karena dengan penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui jalan salib, mati dan bangkit kembali. Dialah domba anak Allah yang dipersembahkan.
Penebusan bukan lagi mengenai domba dan tedong, tetapi darah yang mahal. Tadi dikatakan ya, bukan emas, bukan perak, tapi darah yang mahal. Mahal dan sangat mahal. Saya kira kita ingat itu Bapak Ibu Saudara. Darah Kristus yang tercurah dan darahnya itu mahal. Dalam pengakuan gereja Toraja, orang percaya disebut ciptaan baru. Sebagai ciptaan baru kita terus berjuang dalam pergumulan dengan anugerah dan dosa. Karena itu Roh Kudus memampukan kita berjuang agar kita dapat menang dalam perjuangan. Perjuangan karena anugerah Allah dan meninggalkan dosa. Sehingga dengan perenungan firman Tuhan pada hari ini, Rasul Petrus dengan tegas mengatakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita hidup dalam kekudusan di mana kita telah menerima anugerah pengampunan dosa dalam diri Yesus Kristus. Kita telah dikuduskan dalam darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib menebus dosa kita. Karena itu sebagaimana Allah kudus, maka kita juga senantiasa kudus dalam penyertaan tuntunan Roh Kudus. Tatontong umpama salloi te penanta tangata na mendadi katuan kiangga, menjadi kehidupan yang sangat berharga di hadapan Tuhan dan berharga bagi sesama kita. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di rumah masing-masing. Tetap kita katakan salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita akan naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, beberapa pokok doa. Kita mendoakan Bapak Matius Lebang dalam proses pemulihan di rumah, dan mungkin masih ada jemaat yang mengalami gangguan kesehatan. Kita doakan supaya dipulihkan Tuhan. Kita mendoakan anggota jemaat yang berulang tahun hari ini dan 1 minggu ke depan. Tanggal 27 April Bapak Rusdi Aloh Langi, 28 April Leonardo J. Tiku Padang, 29 April Ibu Herlina Andang, 30 April Bapak Melanton Papulung, Ibu Yesi Philadelphia, Silviana Ono, Davin Christian Papulung. Tanggal 1 Mei Fadel Mulyono. Dan kita terus mendoakan pemimpin-pemimpin kita, pemerintah kita untuk terus diberikan hikmat mengatasi dan memutuskan mata rantai COVID-19. Perjalanan kehidupan kita 1 minggu ke depan. Mari kita satukan hati Bapak Ibu Saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, Allah yang datang ke tengah-tengah kehidupan kami, memilih kami dan menguduskan kami lewat penebusan darah anak-Mu Yesus Kristus yang disalib mati tetapi bangkit. Kami sungguh berarti di hadapan Tuhan. Kami adalah salah satu dari anak Tuhan. Karena itu tuntun dan mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki, sebagaimana yang Tuhan mau inginkan pada kami, sehingga kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami semua dalam ibadah pada pagi ini. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu, Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saudara-saudara kami yang sempat mendengar bahkan bersama-sama dengan kami
beribadah lewat live streaming. Tuhan berkati mereka semua dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka masing-masing, dan perjalanan kehidupan kami 1 minggu ke depan ini. Kami mohon penyertaan dan kasih Tuhan. Kami mendoakan program-program dan pelayanan dari Majelis Gereja Jemaat Tangerang, pelayanan setiap hari Minggu, pelayanan setiap hari. Biarlah itu menjadi pelayanan yang utuh untuk terus membangun persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami mendukung program pemerintah di dalam mengatasi dan memutuskan mata rantai COVID-19. Biarlah ya Tuhan Allah kami mendukung arahan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah. Sehingga wabah ini boleh cepat berakhir, boleh cepat berlalu dari kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, tetap jaga dan bentengi, dan terhindar dari wabah ini. Kami mendoakan jemaat yang berduka, mengalami pergumulan, tekanan, kesulitan hidup. Kiranya Tuhan mengasihi, menghibur, dan menolong mereka. Kami mendoakan jemaat-Mu yang sakit, Bapak Matius Lebang, dan mungkin masih ada yang lain. Kiranya Tuhan mengasihi dan melawat mereka, dan memulihkan mereka satu persatu. Kami mendoakan secara khusus jemaat-Mu yang berulang tahun, hari ini dan 1 minggu ke depan, dalam mensyukuri pertambahan usia. Biarlah dengan kasih dan anugerah-Mu, mereka memuliakan Allah, dan mengakui hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Kami mendoakan pelayanan diakonia dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang, pengumpulan sembako dan APD untuk tim medis dan saudara-saudara kami yang ada di luar yang sangat membutuhkan. Kiranya dengan pelayanan yang kami lakukan adalah bentuk pelayanan kasih, dan kami membangun kehidupan bersama, dan biarlah kami sama-sama menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami mendoakan pemimpin-pemimpin kami, biarlah Tuhan terus memberkati dari pusat hingga ke daerah-daerah kami. Kami mendoakan seluruh tenaga-tenaga kesehatan, para dokter, tim medis, tim relawan, aparat negara, TNI Polri, dalam menangani dan berperang melawan COVID-19, menjadi garda terdepan. Tuhan berkati mereka semua, mereka bekerja, mereka luar biasa melayani, dan biarlah Tuhan berkati. Bapa yang Maha Kasih di dalam sorga, kehidupan kami 1 minggu ke depan ini, kiranya dalam bingkai kasih-Mu, kami menjalaninya dengan baik, walaupun kami harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, tapi kami meyakini bahwa Tuhan menyertai dan menolong kami, menolong jemaat-Mu. Kami juga mendoakan jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang harus bekerja di luar rumah. Kiranya Tuhan membimbing, menjaga di setiap perjalanan mereka, di setiap tempat kerja mereka, dan di sana mereka tetap menikmati perlindungan dan kasih Tuhan. Bapa yang Maha Kasih di dalam sorga, dengan wabah pandemi COVID-19 ini, sudah 1 bulan lebih kami harus tinggal di rumah, bekerja dan beribadah di rumah. Tetapi kami mau melihat dari segi positif bahwa ada maksud Tuhan untuk semuanya ini. Biarlah kami renungkan, walaupun kami di rumah masing-masing, tetapi kami menikmati kasih Tuhan. Kami boleh mengalami kasih karunia Allah, dan kami boleh mengalami keterhubungan dengan Allah setiap saat, dan kami memuliakan Allah. Jauhkan kami dari setiap gangguan-gangguan, halangan-halangan, dan rintangan-rintangan dalam menjalani kehidupan ini. Berkati juga pemimpin-pemimpin di dunia, bersatu hati untuk memerangi wabah COVID-19. Biarlah ya Tuhan Allah boleh cepat berlalu dari tengah-tengah dunia wabah ini, dan kami menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Ampuni kami ya Tuhan Allah, terima kami yang datang berdoa kepadamu di dalam ibadah kami pada pagi ini. Kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat, mengajarkan doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pelayanan ibadah minggu ini, pelayan firman, Pendeta Asmen Tonapa STA. Penanggung jawab ibadah, Penatua Amsi S. Hambalinggi. Liturgis, Penatua Hardi B. Perangan. Keyboardis, Nyonya Yesi F. Palangan. Song leader, Pendeta Lukas F. Bane. Live streaming dari tim Getorta TV. Syukur kepada Tuhan, terima kasih atas pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Informasi dan himbauan. Jemaat diharapkan untuk tetap mengikuti himbauan pemerintah selama penerapan PSBB guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tetap menjaga jarak, berdiam di rumah, rajin mencuci tangan, hidup sehat, dan senantiasa berdoa semoga kita diberi kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. 27 April, Bapak Rusdi Alolangi. 28 April, Leonardo J. Tiku Padang. 29 April, Ibu Herlina Andang. 30 April, Bapak Melanton Papulung, Ibu Yesi Philadelphia. Sylvia Ono, Davin Christian Papulung. Tanggal 1 Mei, Fadel Mulyono. Bidang persekutuan. Selama wabah COVID-19, untuk sementara kegiatan-kegiatan gereja ditidakkan. Kebaktian rumah tangga dan inti keluarga, kegiatan OIG dan HRG, kelas katekisasi, latihan paduan suara, dan kegiatan lainnya. Bidang kesaksian. Gerakan Cinta Alkitab atau GCA diharapkan bagi jemaat yang berminat untuk bergabung dalam gerakan GCA bisa menghubungi admin grup oleh Bapak Pendeta Asmen Tonapa STH di nomor handphone 0812 8388 346. Rehat Renungan Harian Toraja, jemaat dapat mengikuti renungan singkat setiap hari bersama Bapak Pendeta Asmen Tonapa di channel YouTube Getorta TV. Bidang dana, sarana dan prasarana. Komisi Sarana Prasarana pengadaan peralatan penunjang video live streaming sekarang berlangsung dan mudah-mudahan akan terus ada pengembangan. Penggantian lampu gereja dan pengadaan lighting untuk keperluan live streaming. Komisi Dana. Kolekte hari Minggu, persembahan syukur bulanan atau PSB, dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor 176 000 081 1867 atas nama Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Bapak Ibu dapat memberikan bukti transfer ke bendahara atas nama Penatua Elizabeth Sampilino dengan nomor handphone 0813 1923 0914. Demikian warta jemaat untuk Minggu 26 April 2020. Terima kasih. Pengutusan dan berkat jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengaminkan petunjuk hidup baru 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang kamu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya. Inilah yadilamu harismu, maju terus dan kibarkan panjinya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang di rumah masing-masing, pergilah dan hidupilah kehidupanmu sebagai manusia yang ditebus oleh Yesus Kristus, dan mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat tetap berdiri, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan putra tunggal-Nya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.
susah siapa-nama Tong bangna itu bengka luming katang melayu patang kuisang tuku patu tutun nakalingkangku latumba mi katoanku dinda mula kurang umilan penangku tulalan katonganan ku manggandola kopuan pagari misalaku katuangku laku sorong rokoli bakwasambi Yesus motu pelapaku oto kaparan duanku lantek hatuanku lang susah siapa-naman tontong bangna itu mengka luming katang belayo katuangku ratu tu